Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang baik, karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini, menikmati kasih setia-Mu di dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami ada di rumah-Mu. Dengan satu kerinduan kami rindu terus untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Terlebih di mana kami boleh memperingati bagaimana Engkau naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Sebab itu kami terus berterima kasih buat karya karya-Mu yang besar dalam hidup kami, karya-Mu yang sangat ajaib dalam hidup kami. Itu sebabnya kuduskan kami, layakkan kami, ampuni terus dalam setiap hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk kami terus datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik kepada kami saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mengaturkan ke dalam tangan kasih Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, urapan-Mu urapi mengalir di tempat ini, sehingga kami semua yang datang, kami percaya, kami penuh dengan sukacita, karena Engkau Allah yang melawat hidup kami, melawat dalam ibadah kami. Sebab itu Tuhan kami berdoa, biar Engkau yang memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang kupercayakan untuk melayani saat ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam kuasa-Mu, urapan-Mu, Roh Kudus-Mu berotoritas dalam hidup kami hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang diberkati Tuhan, pelayanan yang membukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah kami ini kami mengerahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap hati kami, hidup kami, mengganggu seluruh prasarana-prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah. Dengan kuasa dan otoritas Allah kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami perlu kebebasan untuk kami memuliakan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Bebaskan setiap hidup kami, bebaskan hati kami untuk menerima lawatan-Mu saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Entah terus mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Kami sama-sama meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini, serta kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sama-sama datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sama-sama Tuhan merendahkan hati kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya.
kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya merasa sukacita? Amin. Belum semuanya nih haleluyanya. Haleluya. Mari kita serahkan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Yesus sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tiada habis yang untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan semua firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami ikuti setiap harinya. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami di pagi hari ini. Tidak lupa juga sesaat juga kami akan melakukan korban persembahan yang pertama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, bagi yang memberi maupun yang belum bisa memberi, agar semua tetap berkenan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari masuk ke dalamnya dengan hati bersyukur.
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentu saudara dan saya ada dalam rumah Tuhan saat ini. Kita dalam momen memperingati tentang hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga sekitar 2000 tahun lebih yang lalu ya, saudara. Sehingga bagi kita, saudara, ya kita masuk dulu pembacaan Alkitab, saudara. Mari kita akan membaca, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 atau pertama ayat yang ke-6. Kita akan baca satu perikop ini sampai ayat yang ke-11 ya. Mari jemaat Tuhan, di lantai atas, di lantai bawah bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 6, saudara ayat yang ke-7 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, rata-rata ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, peristiwa Yesus terangkat atau naik ke sorga, memang saudara, kalau saudara melihat melalui teks yang saudara baca, terus saudara masuk dalam sebuah imajinasi saudara dalam keadaan sekarang, saudara mungkin akan saudara macam-macam muncul dalam imajinasi saudara. Mungkin ada berpikir, wah keren juga ya kalau Yesus di mata kita melihat dia terangkat begitu ya. Bahkan mungkin ada yang bisa berkata, wah saya mau ikut dong begitu, bisa terangkat begitu ya. Mungkin begitu macam-macam dalam satu pemikiran kita, saudara, untuk saudara menggambarkan saudara bagaimana Yesus itu terangkat ke sorga. Nah, sehingga sebelum Yesus terangkat ke sorga, saudara, ada muncul pertanyaan dari para murid pada waktu itu, bahkan memberikan sekiranya Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 berkata begini, maka bertanyalah mereka, tentu orang-orang percaya, para murid pada waktu itu ya, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena konsep orang Israel kan saudara adalah sedang menanti Mesias. Mesias itulah yang diurapi, Mesias itu yang mereka sedang pikirkan atau nantikan bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin yang luar biasa bagi orang Israel. Karena orang Israel sedang dalam masa jajahan kan, mereka ada di dalam jajahan Romawi. Ya. Mereka juga memiliki raja, tetapi bukanlah raja dari keturunan Yehuda. Sehingga mereka pikir kami ini pasti dibebaskan oleh raja namanya Mesias ini dari tawanan atau dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Sehingga mereka coba menyampaikan kepada Yesus, mau nggak Yesus kira-kira maukah engkau memulihkan, dikatakan, kerajaan bagi Israel? Jadi dipulihkan lagi, dikembalikan dia punya otoritas lagi. Tapi ternyata saudara bahwa memang Tuhan datang bukanlah untuk datang memulihkan kerajaan politik, sering saya katakan, bukan itu. Ya, tetapi Tuhan datang adalah untuk meletakkan saudara bahwa dia adalah raja, bukan saja raja orang Israel berdarah Yahudi, tetapi Yesus itu telah menjadi raja dari segala bangsa. Amin, saudara.
Saudara dan saya ini kelak saudara akan masuk dalam kerajaan sorga atau langit bumi yang baru. Sistem kepemerintahan yang akan kita tempati itu bukan sistem kepemerintahan demokrasi seperti sekarang, presiden atau apa, itu sistem kerajaan. Jadi kita itu punya raja. Ya. Nah, sebab itu saudara, saya akan bicara dalam satu topik saudara tentang Yesus naik ke sorga. Nah, Yesus naik ke sorga ini, saudara, begini ya, saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah peristiwa 2000-an tahun lalu, saudara. 2000 tahun lalu. Dan Yesus naik ke sorga itu, saudara, itu terhitung 40 hari dari kebangkitan. Lalu kita sudah peringati tentang kematian, kebangkitan, dan bagi saudara ya. Nah, saudara, setelah Yesus bangkit, dia selama 40 hari masih ada di muka bumi, masih dengan murid-murid, masih dengan orang-orang percaya, ya, masih berjalan bersama, saudara. Jadi sebelum dia naik ke surga ada 40 hari. Ini itu boleh dimunculkan ayatnya, Kisah 1 di ayat yang ketiga. Coba muncul ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Bentar ya, yang di bawah kenapa berdiri hadap ke depan? Duduk saja dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, itu teksnya. Jadi selama 40 hari, bahkan Yesus masih melayani, masih mengajarkan para murid, masih berpesan kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi ketika selesai 40 hari, saudara, dia terangkat, naik ke sorga. Nah, nanti kita akan peringati begini, saudara. Setelah Yesus naik ke sorga ini, saudara, ada namanya Pentakosta, tapi dihitung setelah 40 hari, nanti dihitung lagi 10 hari ke depan. Jadi akan total 50, namanya makanya Penta itu 5. Jadi 50 ya, saudara. Jadi dari sekarang, nah makanya kita besok ada namanya mulai lagi doa 10 malam. Nah, itu memperingati juga. Kenapa ini terjadi? Saudara, karena setelah Yesus naik ke sorga, Yesus kan sudah berpesan, kamu tunggu ya di Yerusalem, gitu, tunggu. Dan karena mereka juga tidak tahu kapan itu akan peristiwa terjadi. Ya, jadi 10 hari mereka berdoa di salah satu rumah pengikut Yesus, 10 hari menunggu apa yang akan terjadi ini, begitu ya. Nah, 10 hari nanti hari ke-50 itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita saudara mempraktekkan peristiwa-peristiwa Yesus yang semenjak saudara dari kematian kita memperingatinya, saudara. Kebangkitan kita peringatinya, begitu kenaikan kita peringati. Juga perintah Tuhan Yesus kepada para murid menanti 10 hari itu, kita juga memperingatinya, begitu saudara. Kita peringati nanti hari ke-50 hari Pentakosta kita peringati lagi. Jadi memang ada saudara, ada peringatan-peringatan yang kita peringati, saudara, tentang Yesus pada 2000 tahun lalu. Oke, kita balik pada kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, Yesus naik ke sorga ini, saudara, itu terletak sebetulnya dekat sebetulnya dari kota Yerusalem ya, saudara. Dia ada namanya di Bukit Zaitun. Saudara, kalau satu waktu saudara ke Israel pasti dibawa ke situ. Ya, pasti dibawa ke tempat di mana Yesus itu berdiri dan dia naik ke sorga, namanya Bukit Zaitun. Nah, saudara tahu bahwa, tapi jangan kaget ya kalau saudara pergi sekarang, di sebelahnya sudah ada musola, begitu saudara. Jadi tempat itu karena kan saudara Israel ini dijajah, dan satu waktu kan saudara setelah mulai ada Muslim ini muncul di sekitar 600 hampir abad ke-7, kan mereka akhirnya menguasai Timur Tengah sana, saudara. Menguasai Timur Tengah sehingga saudara mereka ambil alih lah, saudara sana. Bahkan bait Allah, di mana dulu ada bait Allahnya orang Israel, kan di atas kan ada namanya masjid, apa namanya itu? Al-Aqsa. Nah, gitu kan saudara. Masjid Al-Aqsa kan didirikan kan, makanya itu kan perang-perang terus ya. Nah, kalau di tempat
Yesus naik itu yang di situ ada musola sih. Jadi kalau saudara lihat saudara akan kaget, ini kok tempat Yesus naik, kenapa bisa begitu? Saudara tahu sejarahnya. Oh, karena terjadi masa peperangan, pernah Muslim berkuasa dan mereka mendirikan, jadi sudah ada kubah di sana. Tapi awalnya sudah didirikan sekitar abad ketiga itu orang Kristen sudah mendirikan gereja di sana. Nah, saudara tahu ya, kalau saudara kita di sini kalau lihat kubah gitu ya, langsung kita bilang, oh itu masjid kan saudara ya, nah, itu masjid. Tapi sebetulnya awalnya kalau kubah gereja dulu awal itu bukan tiang tinggi loh saudara. Seperti kalau saudara lihat menara, enggak begitu. Kalau gereja dulu itu kubah, semua itu kubah. Ya. Nah, maka kalau saudara pergi ke Turki nanti, saudara itu ya kalau sekarang sudah dijadikan masjid lagi, itu gereja, itu kubah itu ya kan masjid begitu saudara, gereja. Dan sekarang diambil alih oleh Turki, tadinya buat gedung sejarah karena itu dibangun dari abad keempat, saudara, dia masih berdiri. Tapi tahun lalu atau 2 tahun lalu kan diubah oleh negara Turki dijadikan masjid. Jadi kalau saudara ke sana tinggal lihat dari luar, itu juga kubah. Jadi ya kalau masjid justru mengikuti gereja, gitu saudara ya. Jadi ada ciri-ciri khas gereja dulu sebetulnya itu kubah. Ya oke ya, saya balik lagi. Jadi kalau balik lagi di Bukit Zaitun tadi saudara, di mana di situ sudah ada gereja juga, gereja kecil lah saudara, karena orang Kristen kan sering datang ke situ. Jadi kayak kubah juga, tapi sebelah juga mirip. Ada musola begitu. Ya, itu saja saya akan bawa saudara begini saudara. Kita akan belajar 4 alasan Yesus naik ke sorga atau kembali ke sorga. Ya ada alasan, sebetulnya ya tentu dia kembali ada alasan. Sama dengan saudara datang gereja, kenapa kamu sudah mau pulang? Ya alasannya ibadah sudah selesai, saya mesti pulang kan begitu. Saudara pergi ke tempat sesuatu ada alasan saudara harus pulang. Yesus saudara, di mana kita akan melihat saudara, tentu Yesus itu punya alasan. Dia itu ada di muka bumi dan kenapa dia harus sudah mau kembali ke sorga? Ya, nah mari kita akan belajar saudara begini ya. Alasan-alasan di mana Yesus itu naik ke sorga. Yang pertama begini, misinya itu sudah selesai. Jadi dia datang itu memang punya misi. Ya, ada sebuah tujuan khusus dia datang ke muka bumi ini. Sehingga kalau saudara melihat firman Allah berkata bahwa dalam Injil Yohanes bagaimana dia menceritakan tentang Yesus itu, saudara, adalah yang datang dari atas. Ya, datang dari atas. Kalau Matius, Markus, Lukas, mereka menceritakan Yesus itu dari keturunan dari Adam, dari Yusuf begitu. Kalau Yohanes tidak, dia menceritakan Yesus itu dari atas. Yesus itu datang dari atas. Makanya pada mulanya adalah firman, dan firman itu jadi firman. Pada mulanya kan dia di sorga, firman. Terus dia menjadi manusia kan, jadi dari atas diceritakan terus ke bawah. Nah, setelah dia sudah jadi manusia saudara, dia punya misi yang harus dia kerjakan. Termasuk misi di atas kayu salib, itu puncaknya saudara. Dan kebangkitan dan satu misi itu saudara, itu memang sudah sempurna. Sehingga itu alasannya dia harus kembali. Ya. Nah, coba saudara buka dulu saudara dalam Yohanes 19 ayat 28, di mana misi sudah selesai. Pertama, saudara kita lihat, saudara membahas tentang misi Yesus sudah selesai adalah misi penebusan. Sudah selesai. Coba kita lihat dulu ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca ya, 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu apa saudara telah selesai. Ini misinya. Berkatalah ia terus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, terus ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat terakhir 30, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya saudara. Jadi dia berkata itu sudah selesai. Yesus pun mati bukan karena tentara Romawi menompak dia, memukul dia, atau disalib. Enggak saudara. Enggak ada manusia bisa membuat Yesus itu mati. Yesus mati karena dia menyerahkan apa saudara? Nyawanya, karena sudah selesai.
Kalau belum selesai misinya, tidak ada satu orang bisa membunuh Yesus. Karena yang bisa mengambil nyawa orang hanya Tuhan sendiri. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa ambil. Nah, kita balik, saudara, bahwa misi penebusan ini, Alkitab yang memberitahu alasan Yesus harus kembali karena misi penebusan sudah selesai. Wah, misi penebusan kan tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Di mana Yesus itu harus berdiri pada posisi manusia, sekalipun kita tahu bahwa Yesus itu satu pribadi dalam dua natur. Tapi bagaimana penebusan ini dia mesti jalani dengan natur manusia, itu berat sekali, saudara. Berat sekali bagi dia. Tetapi harus dijalani, tapi selesai. Demi untuk menebus dosa manusia. Ada lagi ayat pendukung dalam misi penebusan sudah selesai, saudara. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Coba lihat Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita lihat ya, Yesus itu yang menjalani misi di atas kayu salib. Memang dia itu jadi manusia. Ya, dia menjadi manusia dalam arti kata bahwa Yesus yang pribadinya satu ini, yang naturnya Allah, dia bertambah natur manusia. Saudara, bertambahlah dia punya natur jadi dua natur. Saya katakan ada natur Allah, natur manusia. Dan natur manusia inilah yang menjalani tadi itu. Tentang penebusan itu. Jadi penebusan itu, saya bilang saudara bahwa penebusan itu, saudara, konsepnya kan karena kita punya hutang dosa. Hutang dosa itu harus ditebus. Dan tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Karena begini, saudara. Begini, manusia itu harus menebus dosanya, saudara. Tetapi manusia sendiri tidak bisa menebus karena manusia juga sudah berdosa, kan begitu? Tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa menebus dosa saudara karena saya juga berdosa. Atau sebaliknya juga, saudara tidak bisa menebus dosa saya karena saudara berdosa. Karena Alkitab berkata semua orang sudah berdosa. Makanya Yesus yang jadi manusia ini dia memang manusia khusus, manusia yang tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Sekalipun dia ada di dalam kandungan Maria, itu dia tidak tercampur dengan dosa. Karena kalau orang berkata, Yesus itu kan dia menyusui mungkin secara manusia, tapi dia tidak berdosa, saudara. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, hanya Yesuslah, saudara, yang layak untuk saudara menjadi penebus. Karena semua orang yang sudah berdosa, saudara, semua orang yang sudah berdosa tidak mampu keluar lagi. Tidak mampu keluar lagi dalam statusnya yang berdosa. Selain kalau dia boleh ditebus, dia boleh keluar dari sana. Nah, bagaimana caranya keluar? Penebusan harus terjadi. Nah, penebusan itu juga, saudara, dia harus, saudara, memang Alkitab berkata cara menebus harus mati. Nah, kalau Yesus tidak menjadi tertambah natur manusia, Tuhan kan tidak bisa mati, saudara. Tuhan tidak bisa mati. Tetapi, saudara, yang mau menebus harus manusia. Tapi manusia mana lagi yang di bumi yang tidak berdosa? Semua berdosa, kan begitu, saudara. Jadi mau tidak mau, saudara, Allah, Yesus yang adalah pribadi Allah, dia harus ditaruhkan natur manusia. Dan dia harus jalani sebagai natur manusia yang begitu berat. Oke. Saya lanjut lagi, saudara ya. Markus 10 ayat 45. Masih membahas poin yang pertama, alasan Yesus kembali ke sorga karena misinya sudah selesai. Yang kita membahas, saudara, di sini adalah misi sebagai penebusan dosa sudah selesai. Mari kita baca ayat ini. Markus 10 ayat 45. Baca 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, saudara, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin, saudara. Jadi memang inilah misi dia. Bukan dia datang, saudara, untuk dilayani 2000 tahun lalu, tetapi memang dia bilang melayani untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi. Kenapa bukan semua orang?
Ini semua orang atau banyak orang? Apa bedanya banyak dan semua? Banyak terbatas ya sebenarnya. Kalau semua berarti tidak semua orang mengalami penebusan. Ya kan saudara? Nah, kenapa tidak semua? Karena tidak semua orang mau percaya pada Yesus. Karena yang ditebus hanya yang percaya saja. Tidak percaya tidak bisa mengalami penebusan ini. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, bersyukur. Amin saudara. Karya penebusan ini berlaku pada kita. Makanya selalu saya ulang-ulang, sekali Yesus tetap Yesus. Di luar Yesus kamu tidak akan pernah mengalami keselamatan. Tidak percaya Yesus pasti sudah di neraka. Sudah, saudara, bukan akan, sudah. Saya sudah jelaskan waktu lalu, saudara ingat? Pada waktu kita belum percaya Yesus, kita ada di mana? Di neraka. Di neraka. Jadi Yesus memang menebus manusia itu sebetulnya memang dari neraka. Jadi kita ini diselamatkan oleh Tuhan itu dari neraka, dipindahkan ke dalam satu kerajaan sorga. Jadi sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang kiri kanan, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya saudara. Roma 6 ayat 23. Coba lihat lagi Roma 6 ayat 23. Kita ayatnya lagi ya. Ini makanya gini ya saudara. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan anak-anak kita tentang iman. Jangan sampai mereka lepas dari iman pada Yesus. Dan dia lepas iman dari Yesus, sudah pasti saudara sama aja sebagai orang tua, sudah masuk neraka saja kamu. Jangan saudara bilang, oh tidak apa-apa, semua agama mengajarkan baik. Betul saudara, tidak ada agama mengajarkan tidak baik. Tetapi keselamatan hanya ada dalam Yesus. Amin saudara. Hanya ada dalam Yesus. Jadi yang muda-muda, yang saudara-saudara selesai kuliah, sudah mulai melihat diri pasangan hidup, udah mendingan jangan lirik kalau tidak seiman. Amin saudara. Kalau tidak seiman, udahlah. Ini menurut Alkitab. Alkitab pun memberikan standar. Kalau kamu cari pasangan, cari yang seiman. Ini bukan persoalan oh kita nanti satu gereja, bukan. Ini persoalan neraka dan surga. Amin. Ya oke, baca ayatnya ini lagi ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di mana? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada hidup kekal di sorga tanpa Yesus. Hanya ada dalam Yesus. Amin saudara. Hanya dalam Yesus. Jadi upah dosa ialah maut. Dan Alkitab berkata tadi, saudara, semua orang telah berdosa. Jadi harusnya semua orang kalah tanpa ada penebusan Yesus. Saudara sudah dalam neraka. Makanya Yesus menjalankan misi, harus ada penebusan supaya manusia bisa masuk surga. Karena tidak ditebus tidak bisa masuk surga. Makanya saudara dan saya yang sudah mengalami penebusan Yesus, kita disebut oleh firman Allah, kamu adalah warga kerajaan surga. Amin saudara. Kita adalah warga kerajaan surga. Saudara percaya? Bilang lagi kiri kanan, lantai bawah juga bilang kiri kanan. Kita adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Oke, itu satu misi penebusan, karena misi penebusan ini sudah selesai dan sudah sempurna. Sudah selesai, sudah sempurna. Sehingga itu alasan Yesus harus kembali ke surga. Amin. Ada misi berikut saudara adalah sebagai utusan. Nah saudara yang selamat Tuhan, ini penting juga untuk menerangi iman kita. Yesus sebagai utusan. Jadi saya juga melihat beberapa ajaran ini bahaya juga ya saudara.
Tapi ini di luar GPDI tentu ya. Ada hamba Tuhan, ya dia berkata bahwa Yesus ini utusan, jadi tentu kalau utusan lebih rendah. Nah begitu, ini bahaya lagi saudara. Ini kami kalau dari belajar Alkitab atau teologi, ada namanya disebut saudara, ada namanya ontologi. Itu ontologi itu pengertian bagaimana dia pada mulanya, pada keberadaan dia. Keberadaan Yesus itu saudara, pada mulanya itu saudara, ya tidak ada awal si Allah itu ya saudara. Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah bagi saudara. Ada 3 pribadi saudara, dan hakikat mereka itu adalah Allah. Tetapi di antara 3 ini saudara, bukanlah Bapa yang diutus, bukanlah Roh Kudus yang diutus, tetapi Yesus yang diutus untuk menjalankan misi ini bagi saudara. Bukan berarti karena dia diutus, terus dia lebih rendah dari Bapa. Dia lebih rendah dari Roh Kudus. Bukan. Seandainya, tapi ini tidak terjadi. Seandainya kalau Roh Kudus yang diutus untuk jadi penebus di atas kayu salib, bukan berarti juga Roh Kudus lebih rendah. Atau sebaliknya juga seandainya Bapa diutus, bukan berarti Bapa lebih rendah. Memang ini dalam sebuah status misi yang harus dijalankan. Ada satu tugas yang harus dijalankan. Bukan 3 pribadi ini akan disalib, tetapi hanya ada pribadi Yesus yang melekat manusia. Hanya Yesus yang diutus untuk jadi penebus. Jadi Yesus itu bukan lebih rendah, tapi dia memiliki satu hakikat setara dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah makanya Yesus itu saudara, dia menjalankan satu misi sebagai utusan. Coba lihat dulu saudara ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Haleluya saudara. Jadi Yesuslah yang membawa misi. Jadi saya bilang tadi antara 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya sudah dalam ya bisa dibilang saudara, kalau dalam teologi kami dalam musyawarah ilahi lah saudara. Udah musyawarah ilahi udah anak yang akan diutus. Nah begitu saudara, anak diutus. Hakikatnya sama mungkin sama dengan saya begini saudara. Di dalam ruangan ini kita, saya dan saudara, apa yang bisa membedakan kita saudara? Cari bedanya dulu saudara. Apa saudara? Di saudara jemaat saya gembala ya, posisi begitu ya. Nah kalau saudara melihat secara jabatan mungkin Pak Gembala lebih tinggi, saya Pak Gembalanya mengenakan jabatan sebagai gembala, saudara sebagai jemaat. Ya mungkin begitu. Tapi coba saudara lihat, pada dasarnya hakikat kita sebagai manusia sama atau tidak? Sama kan saudara? Tidak ada beda. Tapi secara menjalankan tugas sama atau tidak? Di ruangan ini beda. Ya kan saudara? Beda. Tapi hakikatnya kita itu sama. Amin saudara. Nah 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu begitu saudara. Hakikatnya mereka sama. Bapa, Anak, Roh Kudus, hakikatnya mereka itu Allah. Amin saudara. Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus diutus dia menjadi rendah. Bukan. Sama dengan saya begini, bukan berarti saya ada berdiri di depan sini, hakikat saudara manusia jadi rendah dari saya. Tidak begitu kan saudara? Tetap aja hakikatnya ya manusia. Mau saudara saya kulit hitam, kulit putih, tinggi, pendek, apapun itu saudara, hakikatnya kita sama, naturnya manusia. Nah oke, saya balik. Jadi saudara kembali kepada di mana misi Yesus sebagai utusan, dia kan diutus dari sorga, diutus datang ke bumi ini sebagai utusan untuk menebus manusia. Coba 1 Yohanes 4 ayat 14 lagi saudara. Tadi ayat 1 Yohanes tadi ayat 16 ya, 3:16.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin, saudara. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal, atau Bapa mengutus anaknya yang tunggal, begitu. Jadi ada anaknya, maksudnya begini, manusia Yesus itu tunggal. Beda dengan manusia kita sebetulnya, saudara. Manusia Yesus itu, maksudnya manusia Yesus itu kenapa tunggal? Tunggal kan tidak ada yang satu-satu lagi kan? Tidak bisa jamak, dia tunggal karena memang manusia Yesus ini adalah manusia yang tunggal, yang tidak sama dengan kita dalam arti kata kesuciannya. Begini, saudara, kita ada di dunia ini, tapi kita sudah berdosa dan berdosa kan, begitu manusia kita. Tetapi Yesus ini yang tunggal ini, dia tidak berdosa, tapi dia ada di tengah-tengah orang berdosa, tapi dia tidak bisa berdosa. Bisa paham, saudara? Itu bedanya. Yesus makan seperti manusia makan, kan, saudara? Makan kan? Tapi herannya manusia tunggal Yesus ini tidak bisa berdosa. Dia memang tidak bisa berdosa. Jadi manusia Yesus ada dosanya tidak? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Dia tidak bisa berdosa. Bukan saja dia, bisa saja. Memang dia tidak bisa berdosa, karena makanya dia itu manusia khusus. Manusia khusus yang memang untuk menebus itu, saudara. Karena begini, manusia Yesus kan manusia, bisa saja dia berkeinginan berdosa. Ingin saja kan sudah berdosa. Tapi Yesus itu memang tidak bisa. Ya, kayak itulah manusia tunggal Yesus itu, saudara, di mana dia sebagai utusan, dia sudah diutus, sudah selesai. Kita pindah ke, ini masih alasan Yesus kembali ke sorga atau naik ke sorga, saudara. Ya, dia kembali karena misinya sudah selesai. Kita membahas tentang misi penebusan sudah selesai, misi sebagai utusan itu sudah selesai. Dan juga tentu ada juga misi sebagai pembawa anugerah keselamatan itu sudah selesai. Jadi itu dalam, saudara paling hafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 sudah munculkan di sana ya. Ingat ya, saudara, anugerah keselamatan 2000 tahun lalu sudah diletakkan oleh Yesus dan sampai sekarang sudah diberikan oleh manusia. Masih seperti tangan memberi keselamatan itu masih terbuka. Tapi ingat, saudara, ada poin yang akan kita bahas bahwa Yesus akan datang kembali. Dia berkata begini, kalau dia datang pertama membawa misi keselamatan, tapi kalau dia datang kedua bukan lagi membawa misi keselamatan, tetapi membawa misi, saudara, dia bukan membawa misi. Dia datang kedua kali adalah datang membawa pedang, membawa penghakiman. Dia hanya datang menjemput orang yang sudah diselamatkan, dan dia akan menghakimi, atau dengan kata lain, saatnya api neraka itu keluar, saudara, dan saatnya manusia dihukum yang tidak percaya. Nah, saya balik di sini, saudara, bahwa ini misi keselamatan itu sudah selesai, saudara. Yesus berkata, coba kita baca ayat 16 ini, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara, memang misi keselamatan, pemberi keselamatan Yesus itu sudah selesai. Dia sudah beritahu, dan sampai sekarang, saudara, itu melalui firman Allah itu, saudara, masih terbuka tangan Tuhan. Ya, makanya kita, saudara, kan ada perintah Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga, kan ada perintah dia dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kan begitu. Itu perintah buat orang percaya, bukan perintah kepada pendeta saja, saudara. Tapi siapapun yang menjadi percaya Yesus, ada perintah Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sampai sekarang ini, saudara, Yesus masih menyuruh kita untuk memberitahu bahwa keselamatan masih yang sudah selesai Yesus kerjakan masih ditawarkan kepada semua manusia.
Saya pernah bilang, saudara, begini ya. Saudara dan saya ini harus punya kerinduan. Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kali, kalau boleh ada orang yang percaya kepadamu melalui mulut kita, pemberitaan kita. Kan di Matius, saya bilang tadi, Matius pasal 19, 28-19. Jadi kita itu kan diperintahkan Tuhan tuh, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi beritakanlah tentang Yesus itu. Keselamatan ada dalam Yesus itu. Jadi saudara harus punya kerinduan rohani. Saudara, kerinduan rohani. Tuhan, pakai mulut saya Tuhan. Jadi, entah siapa, kita juga tidak tahu. Tapi kita berdoa, Tuhan pakai mulut saya untuk bisa memberitakan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat ya Tuhan, kepada seseorang yang belum percaya kepada. Sehingga ketika saya berbicara, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, mau menebus dosamu, mau menyelamatkan engkau, sehingga dia, oh ya saya percaya Yesus itu Tuhan. Supaya kelak kita ke surga, para malaikat atau para rasul bertanya, berapa kali kamu beritakan tentang keselamatan dalam Yesus? Kita tidak diam, kita bilang, oh saya sudah beritakan 50 orang, tapi tidak ada satupun yang percaya. Saya yakin tetap aja malaikat angkat 2 jempol, karena yang nanti membuat dia percaya memang Roh Kudus. Dan disuruh kita memberitakan, kan begitu. Terus mungkin ada di antara saudara dan saya ditanya, kamu berapa kali memberitakan? Oh saya memberitakan 10 kali, tapi cuma 1 yang percaya. Pasti angkat jempol. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya di sana saya mau maksudkan perkataan ini adalah, berapa kali kamu itu pernah memberitakan? Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta, kenapa cuma 1? Kenapa tidak ada yang diselamatkan? Karena yang menyelamatkan itu tugasnya Roh Kudus. Amin, saudara. Tuhan cuma minta orang percaya, beritakanlah Injil keselamatan itu. Amin. Tentang keselamatan, Yesus itu sudah selesai. Dia sudah meletakkan semua itu. Sehingga setiap orang itu, saudara, dia mau percaya Yesus, ya selamat, saudara. Karena memang pekerjaan Yesus menjalankan misi 2000 tahun lalu memang sudah sempurna. Apa ya? Kisah 4 ayat 12, coba minta Kisah 4 ayat 12 semua. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari bangkit berdiri untuk membaca. Lantai bawah juga bangkit berdiri. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bisa bilang amin? Amin. Tuhan berkati, silakan. Sudah jelas sudah. Tidak ada nama lain yang sudah diletakkan dari 2000 tahun lalu. Keselamatan hanya ada melalui nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus saat ini, saudara adalah orang sudah selamat. Amin. Bilang kiri kanan, kita orang yang sudah diselamatkan. Haleluya, saudara. Tapi ingat, saudara, tanggung jawab orang. Saya pernah bilang, apa indikator engkau sudah selamat? Alkitab memberitahu, melakukan seluruh perintah Tuhan. Amin, saudara. Itu indikatornya. Tapi kalau ada orang bilang begini, saya sudah selamat, tapi mau ke gereja tidak mau bersekutu memuji Tuhan tidak mau, nyari Tuhan tidak mau, tapi dia bilang dia selamat. Itu juga menjadi indikator sebetulnya dia belum selamat.
selamat. Karena orang selamat pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Nah, nanti kita akan bicara tentang Roh Kudus. Nah, sepanjang 10 hari ini temanya itu semua Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya. Tapi mulai besok ya ada doa di gereja jam 7:30 malam. Ya. Jadi, 7:30. Ya, mungkin kita doa mungkin 1 jam di sini. Begitu. Berdoa bersama. Nah, itu temanya sepanjang minggu sampai hari ke-50 atau hari Minggu ya, Sabtu lah, Sabtu sampai Minggu berikutnya. Kita temanya Roh Kudus. Tapi kita balik lagi saudara, bahwa misi keselamatan yang Yesus lakukan itu dikatakan sudah selesai. Sebentar saudara, saya memang mau selesai ini memang konsep topik saya bicara ini tentang kenaikan mau saya selesai ini saya punya 4 poin ya. Saya selesai dulu. Saya tidak bahas itu lagi. Saya pindah di misi utusan dan misi membawa anugerah pendamaian. Saya tidak bahas lagi. Ada beberapa misi yang Yesus lakukan, baik misi pendamaian. Saya lanjut saja. Poin yang kedua. Jadi alasan Yesus naik ke sorga atau kembali ke sorga yang pertama, misinya sudah selesai. Baik misi saudara sebagai penebusan, misi memberikan anugerah keselamatan sudah selesai, sebagai misi utusan juga sudah selesai. Saya pindah poin yang kedua. Alasan kedua Yesus kembali ke sorga, saudara, adalah firman Allah berkata, Yesus kembali ke sorga alasannya supaya untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya saudara. Ini mari kita lihat ayatnya saudara ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Wah, ini saudara, ini luar biasa. Kita ini sebagai orang percaya bukan saja terima anugerah yang misi-misi Yesus tadi saudara, tetapi dia juga siapkan tempat loh. Haleluya saudara. Dan Tuhan yang siapkan, bukan kita. Mari kita baca. Oh, belum. Yohanes tadi 14 ayat 1 dan 2. Ya. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Roh. Jadi percaya pada Bapa, percaya pada Anak juga, pada Yesus ya. Nah, 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Amin. Sekali lagi dari sebab. 1, 2, 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya saudara. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Ingat ya, Yesus naik ke surga itu, saudara, terangkat ke surga, dia memiliki tubuh. Sebagaimana kita juga nanti akan punya tubuh. Naik ke surga nanti tempat kita tempati bukan hanya roh, ada tubuh. Wah, rumah kita siapa yang buat saudara? Tuhan, amin saudara. Tapi tergantung rumahnya, tidak sama besar semua tentunya. Tidak sama besar nantinya. Nah, kalau masalah tempat, nah itu tergantung perbuatan kita. Kalau keselamatan tidak boleh dari perbuatan kita, tidak bisa. Orang selamat karena perbuatan baik ini tidak bisa selamat, tidak bisa. Tapi kalau masalah tempat, kalau mengenai tempat di sorga, itu tergantung perbuatan kita, tergantung perbuatan orang percaya. Kalau orang tidak percaya, mau dia perbuatan baik seapapun, jangankan tempat di sorga, selamat aja tidak bisa. Kan begitu. Tapi kalau kita orang percaya Yesus sebagai anugerah keselamatan dapat, tapi untuk tempat di sana Yesus sediakan. Nah, tergantung kita semenjak kita percaya Yesus, bersedia tidak? Bagaimana perbuatan-perbuatan kita terhadap perintah firman? Kalau ukurannya seadanya ibadah minggu, begitu.
1 tahun, berapa kali minggu 1 tahun? 52. Ada yang 52 minggu tetap ibadah. Ada yang cuma 40 kali hari minggu dia ibadah. Ada yang 30 kali hari minggu dia ibadah. Ada yang cuma Natal, Jumat Agung, Kebangkitan, Kenaikan, pokoknya semua perayaan-perayaan lah, Pentakosta, dan cuma 5 kali begitu. Kira-kira tempat di surga sama nggak sih rumahnya? Hah? Tuhan adil tidak sih? Maksudnya begini, Tuhan kasih beda tempat tinggal, itu adil atau tidak? Hah? Ya, adil sebenarnya. Jangan sudah bilang tidak adil, justru itu adil. Kalau Tuhan bikin sama semua tempat tinggal, itu namanya tidak adil. Sementara Tuhan itu adil sudah. Jadi kalau kita bisa beribadah, melakukan perintah-perintah Tuhan. Di hari Minggu kita ada donor darah lagi. Yang saudara ini ya usahakan donor aja, jangan takut dulu, donor aja dulu. Nanti juga saudara baru tahu itu, baru Tuhan kasih tahu itu tuh, kamu donorin darah itu tadinya dia udah mau mati itu karena darah kamu itu dia akhirnya bisa hidup lagi. Ini kamu punya upah nih, makanya rumah kamu itu tambah besar, gitu ya. Ini loh karena kamu sering ibadah, itu semua baru kita tahu. Nah makanya nih saya bilang di sorga masih ada penyesalan tidak? Sekali lagi di sorga masih ada penyesalan tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya rumah saya besar, rumah si A kecil, kira-kira si A menyesal nggak? Nah, jadi di sorga masih ada penyesalan nggak? Nah, nyesel lah. Kenapa nyesel? Karena banyak kesempatan di bumi dia tidak lakukan, manfaatkan. Makanya ada namanya kairos. Kairos itu waktu, hanya dikhususkan. Kita ini hidup hanya waktu khusus saja. Khusus untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan abaikan. Jangan saudara pikir, adalah yang penting udah percaya Yesus, pokoknya saya pasti masuk surga. Ya oke lah kau masuk surga. Tapi kelak kamu masuk surga nanti kamu nyesel. Aduh malaikat, rumah saya di kota wisata gede sekali loh. Tapi kenapa di surga saya tinggal di ujung gang sana? Kecil lagi begitu. Sementara dia waktu di bumi rumahnya cuma ngontrak. Tapi kenapa dia lebih besar Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti nggak bicara. Mas Tuhan Yesus, kamu tahu baca, kami baca nih. Kamu perbuatan kamu, coba lihat deh. Saya cuma ingat aja satu ayat aja kita selesai. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Kita baca sampai 10 supaya kita dapat konteksnya semua ini. Ya. 2 Korintus 5. Ini saya cuma ingat saja, jadi kita baca dan kita akan selesai. Coba gantian ya. Pria dan wanita ini, pria dan wanita. Pria dulu ya, 1, 2, lantai bawah juga ya, ikut membaca. Pria dulu, nanti ayat 2 wanita. Karena 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus. Selama kehadiran kami, kita mengeluh karena dari menggunakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Terus sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa mengenakan yang lama, supaya yang panah itu tidak boleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami di dalam tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terisi supaya kami beralih dari tubuh ini untuk menetapkan dan depan. Nah ini perhatikan ayat 9 ya. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang Allah diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Amin. Saudara, ayat terakhir coba sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini apa saudara? Baik ataupun jahat. Jadi untuk peroleh tempat harus perbuatan kau baik atau jahat. Tapi kalau untuk selamat tidak boleh perbuatan. Mau baik atau jahat tidak bisa selamat. Harus percaya Yesus. Tapi untuk tempat tergantung apa? Perbuatan. Orang sudah selamat masih berbuat jahat. Masih. Makanya untuk ada darah Yesus kan begitu. Orang yang sudah selamat berbuat baik. Berbuat baik. Nah makanya saudara nanti kelak di sorga rumahnya pasti beda-beda nggak saudara? Beda-beda. Makanya kalau ada yang protes sama Tuhan nanti, Tuhan kenapa rumah saya terlalu kecil? Tuhan cuma munculkan tulisan ini. Coba cek berapa kali kau berbuat jahat. Kan gitu. Berapa kali? Coba baca. Oh selesai Tuhan. Belum. Angkat lagi lembaran. Wah. Dia baca. Oh. Lega. Aduh terima kasih. Belum Tuhan bilang balik lagi. Waduh. Sampai akhirnya Tuhan saya tidak mau pertanyakan lagi. Ampuni Tuhan. Iya memang perbuatan jahat saya. Udah saya bersyukur buat rumah yang kecil ini. Tapi nyesel. Kenapa ya dulu saya tidak rajin ke gereja? Kenapa ya dulu saya tidak rajin aja datang berdoa? Kenapa ya dulu saya tidak rajin membawa korban pada Tuhan? Ternyata itu semua menjadi upah di sorga. Sayang ya. Mungkin dia tahu, Tuhan boleh nggak saya balik ke bumi lagi? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Di bumi itu udah jadi neraka. Masa kamu mau ke sana? Langsung, oh ya nggak jadi Tuhan, sini aja biar kecil daripada balik di bumi, di neraka. Kamu lihat bumi ini tuh lihat tuh. Lihat tuh. Lihat. Ya Tuhan, harta saya banyak banget di bumi, tapi sudah terbakar semua. Nah itu tuh makanya hartamu itu cuma di bumi. Di sorga nggak ada harta. Karena kamu cuma taruh di bumi. Makanya Alkitab bilang kumpulkanlah harta di mana? Di sorga. Karena itu bersifat kekal. Haleluya. Haleluya. Selamat itu harus berbuat baik? Tidak bisa. Kalau orang mau selamat tidak bisa dengan perbuatan. Itu perbuatan Tuhan. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Untuk dapat anugerah itu orang harus percaya Yesus. Dia harus percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah dia percaya Yesus, mau dapat rumah besar di sorga harus dengan perbuatan baik. Haleluya. Jadi hitung-hitung aja. Jadi makanya kita punya hidup ini ada dua timbangan ini baik dan jahat. Jangan sampai saudara karena begini, kenapa baik dan jahat? Ketika kita melanggar firman itu disebut jahat di mata Tuhan sebagai orang percaya. Coba karena hari ibadah Tuhan bilang kamu ibadah ya, kamu tidak ibadah, itu jahat di mata Tuhan. Sama dengan saudara punya karyawan, kamu tuh sudah dibayar kerja begitu ya untuk masuk kerja. Ya kecuali kau sakit atau ada izin atau cuti, itu sengaja dia bilang berangkat kerja, tapi dia tidak masuk kerja. Itu jahat terhadap
kantor atau di mana kau bekerja, karena kau digaji di sana, kau diterima di sana, tapi kau tidak masuk sengaja, kan begitu? Itu jahat. Karena kau statusnya karyawan di situ, kan begitu. Nah, kita juga begitu, statusnya orang sudah selamat, tapi tidak mau ibadah, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Bagi Tuhan itu jahat. Ya, oke, saudara, demikian firman Tuhan. Saya bisa sampaikan buat saudara. Jadi alasan Yesus balik ke sorga karena misi sudah selesai. Dan yang kedua, alasan Yesus kembali ke sorga, saudara, adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi saudara Islam Tuhan, saya dan saudara pastinya sudah ada rumah di sorga. Amin. Haleluya, saudara. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih bisa punya kesempatan memperbaiki rumah kita di sorga. Amin. Masih punya kesempatan. Sebab itu, saudara mau umur panjang, masih punya kesempatan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu telah mengisi iman percaya kami ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk misi-Mu Engkau sudah kerjakan, dan semua misi itu adalah untuk kami ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Demikian juga bagi kami Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk melakukan perintah-perintah firman Allah. Masih ada kesempatan bagi kami untuk merubah cara hidup kami Tuhan, supaya kelak kami nanti menempati tempat di sorga dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu buat segala kasih karunia-Mu, bersyukur buat kesehatan, dan Roh Kudus ingatkan kami di waktu-waktu yang akan datang. Ada waktu-waktu kami harus beribadah, ada waktu kesempatan untuk kami berkorban, melakukan kebenaran firman Allah. Biarlah anugerah itu memenuhi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sekali lagi Tuhan memenuhi iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Jadi Tuhan, semoga berkati dengan firman Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan membawakan khotbah Islam yang kedua. Kedua pasangan bermaju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus seperti yang hidup. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman yang telah kami dengar Tuhan, agar dapat menjadi panutan bagi hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan yang kami beri ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi Tuhan, agar terus kami mendapatkan berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur
Dan terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini sama-sama kita melayani Tuhan. Dan untuk pengumuman yang pertama, untuk persembahan pertama ke operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Yudi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua atau untuk pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000-937-261-639 atau dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yanca Manore. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk pengumuman selanjutnya, doa 10 malam dimulai hari Jumat besok tanggal 19 dan berakhir tanggal 27 Mei hari Sabtu jam 19.30 sampai 20.30 di gereja. Dan semua kegiatan ibadah tengah minggu digabung dengan doa 10 malam. Dan untuk hari minggunya tanggal 21 ibadah hanya dilakukan 1 kali saja jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu tetap ada jam 10 pagi. Dan untuk jam 11-nya ada donor darah. Dan untuk sorenya ibadah dilakukan secara online jam 5 sore. Maaf, untuk doa pagi setiap hari Sabtu tetap ada jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, Shalom, selamat pagi jemaat semua. Diingatkan kembali dan dihimbau besok tepatnya di hari Minggu 21 Mei 2023 kita akan mengadakan donor darah yang kedua untuk di tahun 2023 ini. Diharapkan partisipasinya juga. Jadi ibadah memang hanya 1 kali setelah ibadah sekolah minggu. Jadi dimulai jam 11. Untuk pendaftaran itu bisa di forward juga di grup WA kita, ataupun juga nanti untuk datang di tempat di hari H juga bisa. Nanti kita mulai jam 11, ditutup jam 1 siang, tapi juga mengikuti kuota yang tersedia. Jadi bagi jemaat juga dapat menginformasikan juga ke kerabat, rekan-rekan atau tetangganya maupun saudaranya, kita akan adakan donor darah kita. Terima kasih. Puji Tuhan, selain itu saudara, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa setelah ibadah ini akan diadakan baptisan air dan sudah ada 4 saudara yang mendaftarkan untuk ikut dibaptis pada hari ini. Jadi nanti baptisan akan dilakukan setelah selesai ibadah ini. Kita akan menuju ke lokasi baptisan di Legenda Wisata ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan ikut di dalam baptisan air ini, ikut menyaksikan, ikut mendampingi teman-teman kita, boleh nanti ikut sama-sama ke sana. Dan oleh karenanya bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, saya bisa minta kesediaannya untuk maju ke depan. Saudari Lisriani, Saudari Angel, Saudara Kelvin, dan Saudari Lizzie Elizabeth Santovani, silakan ke depan dan nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mereka sudah mengikuti konseling baptisan ya, jadi mereka sudah siap untuk terima baptisan. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak Gembala. Silakan berlutut dan jemaat bangkit berdiri. Saudara, bahwa baptisan selam ini seperti baptisan Tuhan Yesus, dan ada perintah Tuhan. Kalau orang yang sudah percaya Yesus baptis, begitu, itu urutannya. Jadi orang tidak percaya tidak boleh dibaptis. Jadi Tuhan perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi percaya dulu Yesus baru baptis. Dan anak-anak ini
mereka sudah percaya Yesus dan mau melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi baptisan selam ini mereka melakukan karena perintah Tuhan. Oke, saudara, kita akan doakan karena Tuhan ini akan melakukan perintah Tuhan dan juga adalah karena ini kehendak Allah atau keinginan Allah mereka mau melakukan. Mari kita berdoa buat mereka. Di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan umat-umat-Mu, berdiri anak-anak-Mu yang terkasih ini Tuhan. Mereka akan melakukan perintah-Mu Tuhan, dan ini adalah karena keinginan-Mu dalam orang percaya, khususnya dalam hal baptisan selam. Mereka akan melakukan ini Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami percaya ada berkat-berkat khusus bagi mereka yang menerima baptisan ini. Baptisan selam ini adalah persamaan dengan Yesus mati, kubur, bangkit kembali. Sebab itu Tuhan, mereka mau melakukan perintah firman-Mu ini, dan Engkau akan memberkati mereka. Sebab itu hamba berdoa, berkatilah mereka berempat ini, dan hamba serahkan mereka ke dalam nama Bapa dan laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sebentar Tuhan kami akan melakukan persiapan dan menuju ke tempat baptisan. Semua telah dipersiapkan oleh Tuhan, dan acara baptisan ini berjalan dalam kasih karunia berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendoakan mereka. Kekasih ini boleh kembali, dan kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Keempat, ya silakan mari. Mari kita menamatkan ibadah kita. Silakan duduk dulu. Kami datang kepadamu Tuhan, setiap kami jemaat-Mu yang sudah datang dari orang tua sampai anak-anak. Kami berdoa Tuhan, ada pergumulan apapun dalam setiap pribadi kami taruh ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang tertutup jalan Tuhan Engkau bukakan jalan, atau apapun yang menghadapi persoalan-persoalan baik dalam pekerjaan, bisnis mereka, kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang. Bungkus kami dengan kuasa-Mu, kedaulatan perlindungan-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami pulang tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru, otoritas dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.